Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di webinar Trimega Sekuritas. Perkenalkan saya Asep dari Trimega Sekuritas Cabang Bandung. Dan sore ini saya bersama rekan saya Pak Hasbi, Deputy Head of Retail Sales PT Trimega Sekuritas. Selamat sore Pak Hasbi. Selamat sore Pak Asep, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di webinar hari ini ya. Oke, apa kabar Pak Hasbi? Baik Pak Asep, baik Pak. Pak Asep sehat selalu? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Oh ya, topik kita hari ini Pak Hasbi tentang reksadana pendapatan tetap Pak Hasbi. Dengan judul kestabilan di tengah ketidakpastian pasar. Ini sebenarnya judul sangat menantang karena dua hal yang saling bertentangan, kestabilan dan ketidakpastian. Bagaimana mungkin dalam suatu hal bisa terjadi dua hal yang saling kontrarian gitu ya, kestabilan dan ketidakpastian itu. Memang kata orang betul, ketidakpastian itu pasti akan terjadi, tetapi dalam posisi investasi kan tentu kita mencari yang sebenarnya stabil loh, kalau bisa kan seperti itu. Terus ya rada-rada pastilah mendekati begitu. Gimana Mas Hasbi kira-kira? Kalau saya sih ngelihat namanya kita berinvestasi, saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini juga punya background, punya latar belakang, punya tujuan investasi yang berbeda-beda. Nah, ini kita harus pahami. Jadi seringkali orang selalu berpikir kalau investasi pasar modal itu pasti harus cari yang harus berani, harus agresif, gak juga gitu loh. Kalau kita udah bicara pasar modal ini kan pilihannya banyak ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang selama ini tipe deposito minded gitu ya, tipe yang lebih konservatif, tentu saja menyikapi ketidakpastian ini kan pasti berbeda dengan orang yang agresif gitu. Betul. Kalau orang yang memang tipe agresif, tipe trader saham, tipe orang yang memang investasinya dalam tanda kutip lebih berani gitu ya, melihat ketidakpastian kan pasti impact-nya ke volatilitas ya, fluktuasi. Nah biasanya kalau yang memang tipenya agresif, fluktuasi ini justru yang dicari gitu ya. Banyak orang bilang karena di tengah fluktuasi itulah banyak peluang kan katanya gitu ya. Pada saat bagaimana untuk bisa beli aset atau barang atau investasi di saat murah dan jual di saat mahal kan gitu. Nah tapi tentu saja tidak semua orang punya latar belakang yang sama gitu. Saya bilang nggak semua orang. Saya nggak membedakan antara yang tua dan yang muda. Karena yang menarik Pak Asep ya, saya sempat bicara dengan beberapa klien juga gitu ya. Faktanya ya seperti kita juga ngelihat di Trimega, faktanya juga investor saham kita juga banyak yang usianya sudah cukup senior kan gitu ya. Iya, banyak sekali. Dan di lain sisi enggak. Nah, itu menarik, saya pernah pelajari satu teori ya. Sebenarnya teori ini dari apa yang kita lihat dan amati dari kenyataan gitu ya. Bahwa ternyata ada namanya konsep life cycle investing. Ini menarik nih, konsep life cycle investing itu selama ini kan mungkin orang berpikir kalau orang yang lebih muda itu harusnya mempunyai kapasitas yang lebih tinggi untuk berani mengambil risiko kan gitu. Kalau yang udah senior pasti lebih sedikit gitu. Nah, ternyata di konsep life cycle investing, usia itu justru variabel yang kesekian gitu justru. Nah, yang menentukan orang untuk bisa mengambil risiko lebih tinggi atau tidak itu justru sebenarnya yang paling utama adalah tingkat kekayaannya dia, tingkat kemakmurannya seseorang. Kalau kita misalnya lihat gitu ya, anak muda katakanlah milenial baru lulus kuliah terus kerja first jobber lah ya. Apakah pasti cocok untuk investasi di saham atau reksadana saham gitu? Nanti dulu, justru kenyataannya justru first jobber ini yang baru-baru mulai kerja ini malah justru punya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih pendek loh Pak Asep. Ya kan? Lebih pendek loh. Ya kan? Mereka berpikir untuk ngumpulin duit untuk nikah mungkin gitu ya, untuk katakanlah beli rumah, untuk beli kendaraan gitu ya, atau untuk traveling gitu ya. Kebutuhannya tuh sifatnya justru yang lebih pendek-pendek. Oh iya. Tapi ada orang yang sudah lebih senior, dianggap wah udah mau pensiun atau apa, mikirnya udah panjang. Belum tentu juga nggak cocok untuk yang agresif gitu. Justru mungkin katakanlah dengan kemakmuran yang mereka sudah punyai, apa-apa sudah punya istilahnya gitu ya, tabungan pun udah lebih dari cukup, sudah bisa passive income, malah justru punya kapasitas yang lebih tinggi gitu. Saya pernah juga ada satu pengalaman menarik, ada nasabah yang pernah diskusi dengan saya bingung gitu. Ini nasabah udah cukup senior nih Pak Asep. Beliau punya investasi waktu itu di reksadana pasar uang dan di reksadana saham, ada dua gitu ya.
Orang yang sama punya investasi di reksadana saham dan ada reksadana pasar uang. Pada saat pasar saham itu berfluktuasi gitu ya, kan reksadana sahamnya juga naik turun harganya gitu. Betul, Waktu persis. turun, saya heran. Waktu itu sempat tahun 2000 berapa saya lupa, turun sampai hampir 20%, kayaknya 2015 ya waktu itu. Turun 20%. Nasabah ini tenang-tenang aja Pak di reksadana sahamnya. Tenang-tenang aja gitu. Jadi malah berpikir ya udah saya tambahin deh gitu ya. Nah, menariknya pada saat reksadana pasar uangnya itu pertumbuhan return, kalau reksadana pasar uang kan jarang minus ya, jarang turun ya. Ya. Pas pertumbuhan hariannya itu nggak sebesar yang biasanya, udah teriak Pak. Wah saya bingung gitu. Ini orang yang sama, nasabah yang sama, pada saat reksadana sahamnya turun dalam, tenang gitu. Tapi portofolio yang di reksadana pasar uang, returnnya mengecil aja sedikit, nggak rugi loh, masih mengecil sedikit. Waduh, udah panik gitu. Apa yang terjadi dan segala macam. Akhirnya saya nanya gitu, kok bisa sih Pak? Maksudnya di kondisi pasar saham kayak gitu Bapak tenang, tapi pasar uangnya kecil aja kok udah panik gitu. Jawabannya menurut saya cukup menarik. Beliau menjawab, uang yang saya taruh di reksadana saham itu adalah uang yang saya dapat dari hasil usaha saya sekarang. Jadi istilahnya itu easy money yang dia dapat sekarang gitu. Nah, uang yang ditaruh di reksadana pasar uang itu duit yang udah dia kumpulin dari muda Pak Asep. Jadi ada rasa apa ya? Ada rasa ini aset yang sudah dikumpulin bertahun-tahun. Saya nggak rela kalau ini sampai katakanlah naik turun hasil investasinya. Kalau yang ini nggak apa-apa deh, ini kan duit yang masih bisa dikejar kasarnya gitu ya. Nah, itu yang menarik. Nah makanya di topik hari ini kita khusus membahas tentang suatu pilihan aset. Tadi sudah disebutkan Pak, aset reksadana pendapatan tetap, yang kata kuncinya adalah nasabah atau kita yang butuh kestabilan. Iya. Gitu. Betul. Namanya ketidakpastian pasar itu pasti terjadi kapanpun. Kayak tahun 2020 siapa sih yang nyangka tiba-tiba tahun kemarin kita udah sangat terhimpit dengan cerita trade war gitu. 2020 ada lagi COVID gitu kan, pandemi. Wah, kita nggak pernah menyangka apa yang terjadi. Nah, tapi bagi kita investor yang tipenya mungkin konservatif, pasti berpikir oke, kalau gitu ada nggak sih produk investasi atau reksadana lah kita ngomong misalnya gitu ya, yang bisa cukup kuat gitu menghadapi kondisi pasar yang sangat fluktuatif kapanpun gitu ya. Nah, di sini makanya kita spesial hari ini akan berdiskusi dengan rekan dari Sinarmas Asset Management. Nanti mungkin Pak Asep bisa perkenalkan. Nah, kenapa? Karena Sinarmas Asset Management itu cukup strong menurut saya di pengelolaan reksadana pendapatan tetapnya. Ada satu reksadana fixed income dia, pendapatan tetap dia yang cukup unik ya, namanya Dana Mas Stabil. Nanti kita juga akan bahas. Ini produk yang udah cukup senior, dari tahun 2005 sudah menghadapi berbagai kondisi pasar, 2008, bagaimana 2015, dan sekarang 2020. Dan menariknya adalah performance-nya so far cukup stabil. Nah, itu yang kita suka. Nah, kita penasaran nih jadinya. Nanti kita akan kupas tuntas di situ Pak Asep. Iya, baik Pak Asbi. Kayaknya kita makin penasaran nih Pak, dan untuk itu kita sudah mengundang dan sudah hadir di webinar kita Pak Yepta Junarjanto. Beliau Business Development di Sinarmas Asset Management. Selamat sore Pak Yepta. Selamat sore Pak Asep, Pak Asbi. Ini semangat 45, jadi tadi udah teriak tapi ternyata masih mute Pak. Terima kasih Pak sudah hadir di webinar kita Pak. Terima kasih, sama-sama. Peserta webinar juga bisa memfollow Instagram di @trimegasekuritas. Kemudian di YouTube juga ada Trimega Sekuritas akunnya, bisa di-follow, dan di situ banyak sekali informasi terbaru yang bisa disampaikan, yang terutama ini dibuat oleh tim riset kita di Trimega Sekuritas gitu ya. Baik Pak, kita akan memulai acara ini Pak Yepta, dan Pak Yepta mungkin sudah menyiapkan bahannya. Kita akan melihat bahan presentasi Pak Yepta bagaimana kondisi ekonomi kita Pak. Apakah masih cukup gonjang-ganjing nanti ke depannya, dan bagaimana kinerjanya selama ini. Maka silakan Pak Yepta dipresentasikan materinya. Jadi sore hari ini izinkan kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang sudah bagus selama ini antara kami Sinarmas Asset Management sebagai salah satu manajer investasi
yang bergerak cukup baik dan sehat di Indonesia dengan Trimegah Sekuritas, salah satu sekuritas terbaik di Indonesia juga. Nah, Amin, terima kasih Pak. Supaya tidak banyak membuang waktu karena udah sore, kita akan coba share materi yang kami sudah siapkan. Jadi kami ambil judul kestabilan di tengah ketidakpastian pasar. Nah, judul ini kami ambil tentunya berkaitan dengan teman-teman di Trimegah yang memang sudah bekerjasama dengan kami, khususnya untuk produk-produk reksadana fixed income yang sangat memberikan kenyamanan pada beberapa nasabah yang memang sudah memilikinya. Yang belum, ya gimana tahu kalau menikmati kenyamanan di Dana Mas Stabil ya, nanti jangan ketinggalan untuk memiliki produk ini. Nah, sebelum itu kita akan coba untuk sampaikan bahwa kita sama-sama di kondisi 2020 yang ternyata kita sudah hampir di ujung bulan November. Diakui atau tidak, tinggal 1 bulan lagi 2020. Nah, kita mungkin bisa review sebentar apa yang sudah terjadi, dan inilah kondisi yang kita alami bersama. Terjadinya pandemi ini, suka nggak suka, diakui atau tidak, membuat pendapatan nasional atau mungkin orang lebih kenal dengan istilah GDP, Gross Domestic Product, itu yang mengalami penurunan. Istilahnya pertumbuhan ekonomi yang biasanya bertumbuh, Indonesia kurang lebih 5-6% bisa tumbuh, tapi kali ini terjadi penurunan. Dan kalau udah penurunan, mungkin teman-teman juga ikutin di media sosial, di televisi, bahwa kalau kita juga sudah 2 kuartal maksud kami untuk mengalami penurunan, ya kita sudah masuk resmi, sudah sah masuk ke resesi. Ya, tapi tidak apa-apa, kalau kita lihat di layar ini, kita bisa lihat negara kita ada di mana ya, banyak banget negaranya. Ternyata negara kita ada di kolom kanan, nomor 3 dari kanan. Nah, itulah negeri kita tercinta, Indonesia. Berapa minusnya? Ya kurang lebih sekitar 3 something. Di kuartal sebelumnya sempat minus 5, sekian, nah sekarang ada perbaikan minus 3 sekian. Jadi kita berharap sama-sama optimis menghadapi pandemi ini akan segera berlalu, dan kita tetap sebagai pelaku pasar modal, ya kita tetap optimis berinvestasi di negara sendiri, dan kita membuat semangat supaya bisa pandemi ini berlalu. Ya kita bisa lihat GDP kita turun, tapi masih salah satu yang terbaik di dunia. Ya penurunannya tidak terlalu besar. Ya kita lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman mungkin ada yang pernah dengar OECD ya. OECD ini ya saya sebut aja singkatannya supaya nanti lebih nyaman juga. Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi kerjasama ekonomi untuk negara-negara, terutama negara-negara berkembang. Dan ini sebetulnya organisasi ini sudah memberikan estimasi ya, bahwa nanti di tahun depan 2021 itu kurang lebih kuartal ketiga itu sudah mulai ada, ya kalau orang dagang udah mulai break even, sudah mulai kembali ke titik semula untuk nanti bisa naik kembali. Jadi memang kalau orang sakit ya ada waktunya untuk mulai udah mulai enakan nih, udah mulai sembuh. Nah inilah estimasi dari OECD bahwa di tahun depan 2021 setidaknya kuartal ketiga itu sudah mulai membaik lagi ekonomi, sudah mulai ya tadinya turun udah mulai ke titik nol dan bisa sudah siap untuk lari kencang lagi. Nah jadi nggak lama, jadi teman-teman optimis saja yang beberapa waktu ini mungkin pendapatannya berkurang atau bahkan mungkin lost job, nggak apa-apa, don't worry, kita akan segera melewati masa-masa ini. Ini OECD punya estimasi. Nah kemudian kami sampaikan juga bahwa terkait dengan itu tentunya kalau suku bunga tinggi, sektor real tidak akan begitu berjalan ya. Jadi banyak negara-negara termasuk Indonesia ya semuanya central bank sentralnya melakukan cut rate ya, suku bunganya akan dipotong dengan rendah supaya tentunya membuat perekonomian lebih bisa bergerak ya, seperti itu. Ini yang sudah dilakukan oleh banyak bank-bank sentral ya, termasuk tentunya the Federal Reserve ya, ECB, European Central Bank, Bank of England, BOJ, dan tentunya di Indonesia juga kita bisa lihat bahwa saat ini pun 7 days reverse repo rate, teman-teman mungkin juga tahu ya, 3,75. Ya, tahun-tahun dulu mungkin kita bisa lihat angkanya jauh lebih tinggi, tapi sekarang sudah mencapai di angka 3,75. Ya, kalau 3,75 biasanya deposito sedikit lebih tinggi, sekitar 4%-an, kurang lebih begitu. Nah, ini grafik apa sih? Orang mungkin yang terlalu awam ya, tapi intinya sih ini quantitative easing atau QE. Tujuannya tidak lain ya tentunya membuat perekonomian lebih bergerak, karena ya tentunya karena dengan suku bunga rendah kita akan lihat bahwa perekonomian yang sakit akan lebih cepat sembuh, katakanlah seperti itu ya. Nah teman-teman audiens semuanya, ini grafik apa lagi naik nih?
ternyata ini grafik yang tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah ketemu, yaitu grafik kasus COVID-19 ya. Sampai hari ini kurang lebih ada 4 juta orang yang sudah terkena ya. Dari total saya lupa ya penduduk dunia mungkin sekitar 7 triliun 7 miliar ya. Jangan 7 triliun nanti penuh banget ya Bandung ya Pak Asep ya. 7 miliar penduduk. Nah, itu sudah ada 4 juta yang terkena dan kalau kita lihat slide berikutnya ini yang cukup menyedihkan ya. Tingkat kematian 60.000 per minggu ya secara global. Ini data-data yang memang ya pandemi ini memang terjadi. Kadang-kadang menjadi polemik. Ada yang bilang, ini mah settingan nih, COVID nih, enggak lah, enggak mungkin. Tapi yang meninggal ternyata ya banyak, 60.000 per minggu. Nah, ini angka nih Pak, jadi bukan berarti perekonomian ini resesi turun karena settingan isu-isu biar begini, biar begitu, ternyata enggak. Kita resesi ya memang karena pandemi ini terjadi dan yang meninggal ya beneran ada, bukannya boneka dikubur ya, tapi ini benar, artinya pandemi ini betul-betul terjadi. Nah kemudian untuk the Fed, Federal Reserve, kita bisa lihat bahwa komitmen untuk suku bunga rendah di Amerika Serikat sendiri akan berlangsung bisa sampai katakanlah 2023 ya. Di negara Uncle Sam ini Paman Sam suku bunganya cukup rendah sampai setidaknya tahun 2023. Nah Indonesia sendiri biasanya kan agak berkiblat ke sana, di mana mereka salah satu sumber kekuatan ekonomi yang masih terbesar di dunia saat ini, dan ketika kondisi mereka suku bunganya tidak terlalu tinggi ya kita tentunya tidak akan trennya, justru sebaliknya tentu kita akan mengikuti untuk cukup rendah juga ya. Jadi dengan harapan kita sama-sama segera pulih dari kondisi resesi ke kondisi yang lebih baik lagi. Nah kemudian kita akan lanjut ke teman-teman mungkin pernah dengar ya defisit ataupun surplus. Ya kalau sebagai negara yang perekonomian terbuka, tentunya kita melakukan perdagangan dengan rekan-rekan bisnis negara lain, dan kadang-kadang kita impornya lebih tinggi dari ekspor. That's why kadang kita sebut sebagai minus. Tapi sejak 2011, which is sekitar 9 tahun, dalam waktu 9 tahun ini, kita menghadapi suatu kondisi yang menyenangkan, surplus. Siapa yang nggak suka surplus? Kita surplus pada bulan Oktober ini, ya terutama dengan adanya impor yang sebetulnya nggak bisa terlalu banyak sehingga terjadi surplus. Berapa besarnya? Kurang lebih 3,6 miliar US dollar, ya seperti itu. Nah ini mudah-mudahan kedepannya bisa membuat kondisi kita lebih baik. Tapi jangan lupa bahwa kondisi ini sebetulnya juga bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa ekonomi kita sudah sehat. Kenapa? Karena kalau impornya mengecil, tapi impor katakanlah barang-barang modal kerja itu juga tidak datang, tidak dibutuhkan, malah kita nggak terlalu bergerak ya. Ini kita bisa lihat bahwa untuk grafik yang kanan ya, terutama ya kanan di bawah, teman-teman mungkin kalau memang nanti bisa dapatkan materi ini cerita soal apa teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa lihat, yang pernah belajar ekonomi makro akan tahu kondisi namanya consumption, konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini di Indonesia biasanya dari tahun ke tahun memiliki porsi yang sangat besar, lebih dari 50%, kurang lebih 53 sampai 55% itu pendapatan nasional kita didukung dari sektor konsumsi rumah tangga. Nah, kalau lihat dari grafik diagram batang ini kok agak mengejutkan. Kenapa? Karena dalam 2 batang terakhir kita melihat, drastis ya, turun ke bawah. Jadi konsumsi rumah tangga ini juga menjadi sesuatu tolak ukur kenapa Indonesia resesi. Ya konsumsinya ternyata turunnya juga jauh banget gitu kan. Jadi memang negara kita mengalami resesi, dan bayangkan kalau misalkan dari total pendapatan nasional kita yang 55% itu dari sektor konsumsi, dan sektor konsumsinya lagi turun dalam. Ya sementara dari sektor yang lain tadi kita sempat bahas, ekspor kita dikurangi impor lumayan surplus, tapi itu kan dalam porsi yang cukup kecil. Sementara komponen yang lain, investasi dan government expenditure itu juga tentunya angkanya belum terlalu besar juga. Di sisi investment tentunya kita masih perlu dukungan dari dana-dana asing yang masuk, terutama di sektor real, dan pemerintah punya program tentunya untuk menangani COVID juga banyak ya, ada PN dan sebagainya, itu perlu dinaikkan juga untuk dapat menstimulasi suatu kondisi perekonomian sehingga pendapatan nasional kita mulai mengarah ke lebih baik lagi, dari minus 5, sekian, minus 3, nanti kita bisa berharap bisa mencapai titik yang positif lagi. Nah inilah rapot-rapot
baik global maupun di Indonesia. Nah, kita punya bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang masih dikomandani oleh Pak Peri Warjio. Nah, beliau katakan bahwa dari sekian banyak kondisi yang harus dibereskan, ya Indonesia tetap harus mengambil langkah. Salah satunya adalah penurunan suku bunga. Ya, kita bisa melihat bahwa dengan penurunan suku bunga, ya tentunya diharapkan kita akan mendapatkan kondisi yang lebih sehat secara perekonomian. Ya, kita juga melihat kondisi inflasi kita sangat beda dengan katakanlah 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu. Ya, kondisi ini inflasi kita juga cukup terjaga dengan baik. Jadi kita berharap kondisi kita akan segera membaik untuk kondisi pandemi ini bisa segera berlalu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi yang kelihatannya kok gambarnya agak bikin pusing, tapi don't worry. Saya cuma mau menunjukkan bahwa kalau suku bunga acuan atau kita sebut sebagai Bank Indonesia 7 days reverse repo rate semakin rendah, itu akan menunjukkan ada kondisi yang relatif berbanding lurus dengan yield dari obligasi. Ya, obligasi di sini di grafiknya yang biru kita cantumkan untuk obligasi setelah pemerintah untuk 2 tahun dan 10 tahun. Ya, semakin suku bunga merendah, yield-nya akan semakin bagus. Dan ini menunjukkan satu potensi di mana kalau suku bunga rendah, terus kita mau ngapain? Kita mau investasi di mana? Nah, tadi dalam prolog dari Pak Asep sudah disampaikan bahwa ada kok pilihan yang menyenangkan. Dari Pak Asbi juga sampaikan beberapa nasabah yang muda pun tidak selalu katakanlah semuanya lebih suka yang high risk. Nah, ini salah satu yang kita bisa cantumkan dari materi yang mungkin secara makro kita boleh sampaikan, tapi nanti kita akan kaitkan dengan produk yang kami akan sampaikan. Nah, ini teman-teman, kita cuma mau sampaikan bahwa untuk perdagangan Indonesia yang tadi kita sempat singgung menjadi positif, trade-nya trade surplus, kita tentunya untung ya. Kalau untung ya artinya banyak dolar yang lebih masuk ke Indonesia dibanding yang kita spend keluar. That's why suku bunga Indonesia, mata uang rupiah kita menjadi lebih menguat atau melemah. Menguat karena dengan jumlah US dollar yang lebih banyak, maka secara relatif rupiah akan lebih menguat terhadap mata uang US dollar. Nah, kita sekarang beruntung kita di kurs kurang lebih sekitar 14.000 ya. Tapi dengan adanya surplus ini current account, kita akan menjadi ekonomi kita akan semakin kuat lagi. Ya, seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya kita tentunya ke perekonomian kita akan lebih bagus lagi. Inflasi tentunya nggak akan lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan mata uang rupiah dengan obligasi kita. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika mata uang US dollar itu melemah, sebetulnya kondisi return dari obligasi kita membaik. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah dengan trade surplus itu juga membuat rupiahnya menguat. Rupiah menguat, berarti sisi sebaliknya adalah weakening atau melemahnya di US dollar. Dan ini berdampak pada hasil yang bagus yang kita peroleh dalam investasi di obligasi. Beberapa slide terakhir kami akan sampaikan ini mengenai kepemilikan. Kepemilikan apa? Kepemilikan obligasi oleh asing. Teman-teman bisa lihat bahwa dengan kondisi seperti ini kepemilikan asing masih sangat sedikit ya. Kita masih lihat bahwa belum banyak kepemilikan asing, baik saya year to date ataupun month to date kita bisa melihat kondisi-kondisi asing belum masuk. Kondisinya sudah begini, sudah cukup bagus ya untuk nanti kami akan sampaikan produk-produk kami, khususnya di produk dengan nama stabil. Nah, apalagi nanti ketika Indonesia sudah termasuk negara yang nantinya sudah disebut dapat mengendalikan pandemi COVID, ya tentunya asing akan lebih banyak masuk lagi. Dan kita juga sama-sama tahu ketika apa yang terjadi di negara Paman Sam, ada presiden baru ya, nanti belum dilantik ya, Joe Biden, itu akan berharap kita bisa dampak positifnya ke Indonesia juga. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menjadi poin-poin yang akan menjadi poin positif bagi obligasi-obligasi surat-surat utang di Indonesia, baik mungkin kita sebut sebagai korporasi ataupun surat utang negara. Nah, teman-teman, ini 1-2 slide terakhir menunjukkan bahwa ada, kalau kita lihat teman-teman yang sudah familiar dengan MSCI tentu tidak aneh ya, kita bisa melihat bahwa ada return yang cukup bagus yang kita bisa dapatkan di Indonesia. Nah, di kolom sebelah kiri itu ada MSCI Emerging Market Nominal Yield.
Nah, kita termasuk negara, Indonesia termasuk ada di negara yang emerging market. Dan di sini kita bisa lihat ketika di sebelah kanan itu terjadi sajian yang kita sebut di atas keterangannya adalah real yield. Kenapa disebut real? Karena di sebelah kiri itu adalah beberapa hasil investasi yang kita belum adjust sesuaikan dengan adanya inflasi. Jadi bedanya yang di kolom kiri adalah beberapa hasil investasi secara kalau kita dapat angka misalkan investasi, misalkan kalau di perbankan katakanlah misalkan 10 juta, tapi itu secara nominal, tapi kalau dipotong pajak, nah itu namanya udah net. Nah sebelah kanan ini itu adalah real yield, inilah yield obligasi yang sudah dikurangi dengan inflasi. Nah teman-teman bisa lihat negara kita termasuk negara yang masih lumayan ya, masih lumayan untuk berinvestasi di obligasi. Di mana sih Indonesia? Ya, kita bisa lihat ya di dua dari kiri ya teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih secara emerging market kita ada di angka 4 something, 4,3 kurang lebih ya, 4, sekian. Itu masih menunjukkan satu hal yang menarik dibanding negara-negara lain. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau kenapa sih asing selain masuk di pasar saham juga masuk ke pasar surat utang atau obligasi. Nah, karena ya memang mereka lihat ada potensi yang menarik untuk di Indonesia. Sementara negara-negara lain kita bisa lihat di sebelah sisi kanan Indonesia, hasilnya sekian. Menarik atau tidak? Ya lebih menarik Indonesia tentunya ya. Nah, jadi dari materi-materi ini kita berharap nanti bisa dipahami bahwa kenapa produk kami ini bagus, kenapa produk kami ini juga sangat diminati. Jadi karena memang ada basic yang kita bisa jadikan dasar kenapa produk ini akhirnya kita buat, dan sejak tahun 2005 produk ini menjadi salah satu produk yang cukup diminati. Ya, mungkin secara paparan untuk outlook kita sampai di sini Pak Asep, Pak Azbi ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan materi ini dapat diserap ya, karena mungkin kalau saya harus sampaikan secara teknis mungkin waktunya juga akan lebih lama, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa korelasikan dengan produk yang sesuai dengan profil teman-teman semua pada sore hari ini. Baik Pak Yepta, nanti kita akan lebih banyak dielaborasi mungkin di pertanyaan ataupun mungkin kita diskusi lebih banyak lagi untuk memperdalam terutama produknya ini ya Pak. Karena saya lihat di kolom Q&A juga sudah ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kita hubungkan. Tetapi mungkin sebelum kita nanti memperdalam tentang produk, menjawab beberapa pertanyaan tersebut, sebenarnya pertanyaan yang paling utama tadi yang disampaikan juga oleh Pak Hasbi adalah bagaimana sih bentuk produk yang disebutkan memiliki kestabilan di tengah ketidakpastian itu. Pak Yepta bisa mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana bentuk reksadana dana emas stabil ini? Paling tidak profil dulu deh gitu Pak. Dana emas stabil ini salah satu produk yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena produk ini salah satu yang terbesar di kelasnya. Kalau kita suka olahraga, mungkin Pak Asep pernah lihat olahraga tinju. Nah, salah satu yang kelas berat tuh ini Pak. Bapak mungkin bisa lihat WBA, WBO. Nah, ini ada kelas berat di kelas fixed income. Di reksadana fixed income. Mike Tyson nih Pak ya, Mike Tyson ya. Jadi ini akan bisa dimiliki dan mudah-mudahan bisa stabil. Jadi ada badai ya dapat diberikan uppercut gitu kan. Ada apa dapat diberikan jab. Jadi hasilnya masih bisa dinikmati oleh investor. Nah, untuk sore hari ini kita akan sampaikan materinya, dan materi ini kami sampaikan untuk dapat dinikmati bersama, dan kami berusaha untuk singkat-singkat supaya tidak membuat pusing. Sore-sore mending dapat informasi yang ringan tapi sangat menyejukkan dan menguntungkan. Setuju ya teman-teman ya? Memiliki prospek ke depan yang lebih baik gitu ya Pak. Sekali. Gambarnya aja udah ngopi tuh Pak sore-sore. Nah inilah kami hadir dari Sinar Emas Asset Management, di mana kami sebutkan company kami secara singkat karena sebetulnya kami bagian dari perusahaan sekuritas juga ya. Tentunya Sinar Emas Sekuritas pada awal berdirinya ada 3 fungsi ya, seperti teman-teman ketahui ada brokerage, jual beli efek, perantara pedagang efek, kemudian ada underwriter, dan fungsi yang ketiga adalah manajer investasi. Dan karena kita punya bos tuh Bapak Pam dulu tahun 2012 sebagai regulator minta harus spin off, berdirilah kami Sinar Emas Asset Management sejak 2012. Nah, supaya tak kenal tak sayang, maka kita ya colek dikit lah teman-teman semua untuk dapat informasi pada sore hari ini.
Produk kami kurang lebih ada 58 sampai bulan Oktober 2020 ini dengan dana kelolaan kurang lebih 29,5 triliun. Tentu bukan satu angka yang kecil ya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap nasabah yang sudah mempercayakan dananya kepada kami, termasuk nasabah-nasabah Trimegah Sekuritas tentunya. Dan dari posisi ini, dari kurang lebih saat ini di Indonesia ada katakanlah 100 manajer investasi, kami berada di top 10 dan di top 10 itu kami saat ini menduduki peringkat ke-7. Ya karena kita di era informasi, kita sampaikan aja peringkatnya secara top 10, siapa-siapa di atas kami dan siapa yang di bawah kami, dan inilah top 10 manajer investasi berdasarkan Asset Under Management atau AUM di Indonesia. Ya jadi teman-teman nanti audiens kalau misalkan lihat produk yang bagus, ternyata dari produk perusahaan yang kok nggak yakin mau invest ya jangan. Tapi kalau teman-teman yakin dengan kami mau invest, tahu produknya, tahu underlying-nya, tahu kenapa stabil, mau tidur tenang, mau bangun tenang, duitnya masih ada, tumbuh lagi. Nah ini yang membuat company kami semakin tumbuh juga, dapat kepercayaan baik investor secara individu maupun institusi. Dengan demikian total dana kelolaan kami terus bertumbuh dan saat ini kami menduduki peringkat ke-7 secara nasional. Ya. Nah kami sekilas saja ini AUM dan secara market share saat ini kami menguasai atau diberikan kepercayaan oleh para nasabah 5,6% secara nasional ya. Lumayan lah, mudah-mudahan nanti dapat didukung lagi oleh nasabah-nasabah untuk kami dapat lebih bertumbuh bersama. Nah, secara keuangan ya, kita boleh share juga, jadi kita total aset itu juga bertumbuh terus ya. Kemudian laba bersih tentu juga itu menjadi salah satu yang perlu dilihat. Kalau perusahaannya sakit, nggak tumbuh, nggak untung, nanti kalau dana gimana? Nah, kita ternyata perusahaan kita cukup sehat dan tumbuh juga. MKBD teman-teman juga tentu bisa, apalagi yang biasa trading di sekuritas kan juga tahu ya, ada MKBD, modal kerja bersih disesuaikan. Angkanya juga cukup bagus, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, beberapa award penghargaan biasanya kalau ada Oscar dan sebagainya itu untuk artis. Nah, kalau untuk award untuk reksadana, kami bisa dapatkan beberapa dari Infovesta, misalkan dari Bloomberg, dari APRDI. Jadi kita melihat ada beberapa award yang memang biasanya diberikan tentunya karena kinerja yang cukup bagus ya. Sebenarnya award bisa diberikan dan memang kami terima sejak tahun 2005. Tapi tentunya akan banyak membuang waktu kalau kami bahas itu semua dan kami hanya quote 1-2 tahun terakhir saja. Ini award di tahun 2019 dan di tahun 2019 ini kita juga dari Bareksa Kontan kita mendapatkan banyak award juga. Kemudian di tahun yang sama dari Infobank kita mendapatkan award juga untuk top mutual fund. Ya tentunya salah satu di dalamnya adalah Dana Mas Stabil. Bagaimana dengan 2020? 2020 kami mendapatkan award dari investor dan Infovesta. Kemudian inilah produk yang tadi sempat sudah sangat digaungkan ya, seberapa cantik produk ini kita lihat. Produk ini yang di launching pada tahun 2005, tepatnya di bulan Februari. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu bulan Februari lagi di 2021, berarti usia produk ini sudah 16 tahun. Ya, 16 tahun tentunya bukan satu angka yang sebentar. Ya kalau manusia juga udah menuju ke dewasa, udah pemudi atau pemuda gitu kan. Nah selama 15 tahun ini tentunya tadi di prolog kan sempat disampaikan apa yang terjadi di pasar modal. Tentunya ada beberapa tahun yang dalam tanda petik cukup heboh ya, yaitu tahun 2008 ketika terjadi global financial crisis ya. Ada subprime mortgage di Uncle Sam di Amerika Serikat dan itu dampaknya cukup lumayan besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia tentunya. Nah kemudian di tahun 2015 tadi Pak Hasbi juga sempat singgung dan produk-produk ini tetap menjadi pilihan dan terus growing. Saat ini dana kelolaan kami kurang lebih mencapai 6,8 triliun ya. Ini as of end of Oktober kita mencapai 6.843 miliar atau 6,8 triliun. Ya kalau kita bicara mengenai reksadana tentunya kita akan lihat bahwa berapa sih NAB-nya sekarang? NAB-nya sekarang ada sekitar 3.800 ya, 38 sekian per unit penyertaan. Nah, teman-teman mungkin yang udah pernah tahu lupa ya kita akan remind, tapi yang belum tahu kita akan sampaikan bahwa produk ini sebetulnya sangat-sangat terjangkau karena untuk investasi itu nggak perlu duit miliaran, cukup punya 10 juta sudah bisa investasi di produk Dana Mas Stabil. Ya tentunya investasi ya kita bisa lakukan top up. Nah top up-nya nggak harus 10 juta,
top-up-nya bisa dengan 5 juta saja, seperti itu. Nah, kemudian kami perlu sampaikan di sini bahwa produk ini sebetulnya dari manajer investasi sebagai MI kami akan lakukan, tentunya ada target yang kita harus capai. Sebetulnya kami tentukan target ini tidak terlalu tinggi teman-teman ya, audiens semua. Jadi 1 tahun target kami hanya sekitar let's say 6-7% per tahun. Ya tentu angka ini suatu angka yang ya harus achievable. Kalau kita lihat sekarang, katakanlah inflasi itu mungkin sekitar 3%, ya angka ini sudah menjadi angka yang doubling dibanding tingkat inflasi. Jadi kalau kita berinvestasi, jangan sampai nilai inflasinya lebih tinggi dari hasil investasi, itu pasti akan tergerus. Tapi kalau misalkan nilai inflasinya katakanlah 3%, 3,5%, tapi hasilnya lebih tinggi, hasil investasinya lebih tinggi, maka pertumbuhannya akan terjadi secara real ya. Jadi itu beda dengan kalau kita ngeprint dari atau dapat laporan account, kok tumbuh ya dari 10 juta menjadi sekian. Tapi kalau secara inflasi kalah ya tumbuh secara nominal, tapi nyatanya tidak tumbuh secara real. Untuk beli lagi dengan barang yang sama pada tahun yang lalu tidak kebeli. Ya mungkin paling mudah begitu istilahnya. Nah di sini kita sampaikan bahwa 1 tahun terakhir returnnya berapa? 9,04%. Ini memang kinerja lagi tinggi. Kita nggak mencapai 9% dalam 15 tahun. Average sekitar 6-7%. Ya tentunya secara reksadana open end bisa masuk di logika karena obligasi itu kan ada hasil yang bisa diperoleh. Ada waktunya harganya naik, ada waktunya harganya turun. Ya tentunya itu satu hal yang sangat common di pasar modal, termasuk dalam ini pasar obligasi. Nah teman-teman bisa lihat kalau dari tayangan ini kita lihat since inception atau sejak produk ini diluncurkan di 2005, berapa sih hasil investasinya? Hasilnya adalah 281%. Jadi kalau teman-teman yang sudah menjadi investor sejak 2005, maka investasi yang didapatkan berapa persen? Ya sebesar 281%. Ya tentu saja tidak pernah ada kata terlambat untuk berinvestasi. Nah produk ini menjadi salah satu produk yang sangat diminati. Kemudian kita bisa sampaikan juga isinya apa sih bulan Oktober ini, ada obligasi korporasi atau corporate bonds sebanyak kurang lebih 71% dalam produk ini. Sisanya apa? Ya sisanya tentu kami akan pilih juga government bonds ya kurang lebih sekitar 24% dan sisanya money market ya tentunya ada di deposito dan di giro tentunya. Nah ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan kenapa bisa stabil ya tentunya kalau kita makan di Bandung atau di daerah yang di mana sih Pak yang enak Pak? Nah kita boleh mampir ke satu tempat kuliner dan menikmati dan waktu bayar mungkin kita akan tanya Pak kokinya mana Pak? Saya mau tahu Pak rahasianya. Kira-kira dikasih tahu apa? Ya mungkin dikasih tahu tapi tentunya tidak detail. Tapi intinya kami akan buka bahwa produk ini memang produk open end di mana kami juga akan sampaikan fun fact sheet di mana di situ nantinya akan teman-teman bisa lihat sebetulnya top 10 obligasi isinya apa sih. Kalau tadi disampaikan kurang lebih 74% obligasi korporasi, kemudian hampir 1/4 atau 24% itu government bonds, obligasi pemerintah, sisanya money market. Nah ini tinggal bagaimana kita bisa mengelola produk ini sehingga menjadi produk yang stabil. Nah, teman-teman yang sudah akrab dengan pasar obligasi, mungkin bisa lihat di websitenya, katakanlah saya sebut saja IBPA ya, Indonesia Bond Pricing Agency, di mana teman-teman bisa lihat juga bahwa obligasi korporasi banyak macamnya, banyak sektornya, dan kita bisa lihat secara aktual grafik return-nya, grafik yield-nya kira-kira seperti apa. Bandingkan dengan corporate bonds, dengan government bonds, itu menjadi satu tolak ukur yang menjadi pilihan buat teman-teman mau berinvestasi di mana. Nah, produk ini lebih condong, lebih concern ke obligasi korporasi. Kenapa? Nah, mari kita lihat. Teman-teman bisa akses di BPA, silakan nanti buka, akan menemukan bahwa corporate bond ini biasanya relatively lebih stabil. Ya, that's why kami perbanyak obligasi korporasi. Ya tentunya dari sekian banyak obligasi korporasi kita tidak sembarangan, kita tentunya akan pilih yang masuk investment grade ya, tentunya tidak harus yang besar ya, tapi kita akan lihat bahwa
kuponnya tentu kita akan pilih yang menarik. Kalau kuponnya nggak menarik, gimana memberikan return yang bagus untuk nasabah. Selain kuponnya menarik, tentu kita akan lihat dari sisi manajemen. Manajemennya siapa yang kelola, secara nama baik bagaimana. Emiten ini pernah default atau enggak. Nah, itu akan menjadi tolak ukur bagi kami untuk memilih korporasi-korporasi untuk dijadikan underlying bagi obligasi di dana mas stabil. Ya tentunya yang paling penting kalau mereka bisa janjikan kupon sekian persen selama jangka waktu tertentu, kita tentu akan lihat kemampuan bayarnya benar atau enggak. Setelah waktu itu berjalan, pembagian kuponnya oke atau enggak. Kuponnya bisa bayar, ketika jatuh tempo, uang pokoknya dapat dikembalikan atau tidak. Nah, kita akan lihat track record itu untuk menjadi pilihan-pilihan bagi underlying di dana mas stabil. Tentunya teman-teman bisa lihat bagi yang sudah pernah akses di website kami atau di apps kami atau mungkin bisa lihat di Trimega. Fun fact sheet-nya bisa dilihat bahwa kita mempunyai obligasi korporasi, tentunya bisa dilihat langsung. Ya, dicocokkan ini yang menjadi underlying dana mas stabil, silakan buka di BPA. Kira-kira bagus atau enggak sih? Kenapa Sinarmas pilih obligasi korporasi ini? Ya katakanlah itu baru memang cuma top 10 ya, karena kita punya kewajiban saat ini top 10 untuk disampaikan ke nasabah. Nah, seperti itu. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini hanya menunjukkan grafik ya teman-teman ya. Ini menunjukkan grafik apa sih? Grafik 1 tahun kinerja dana mas stabil. Yang mana? Yang warna biru. Ya, audiens bisa lihat ketika dana mas stabil yang berwarna biru dibandingkan dengan katakanlah kami ambil benchmark tuh dari Infovesta Fixed Income Fund. Jadi ketika Infovesta Fixed Income Fund ini grafiknya berwarna hitam dan kita relatively di atas, ya tentunya secara mudah kalau kita tanyakan ke audiens, ke calon investor, bagus atau tidak, Neng, Teh, Bapak, Ibu semuanya tentunya akan bisa melihat bahwa produk ini dalam 1 tahun terakhir pun kinerjanya cukup bagus ya saat kondisi pandemi, saat kondisi orang, waduh mau investasi di mana saat ada corona. Ya ternyata kalau investasi di dana mas stabil, katakanlah sejak 1 tahun terakhir ya hasilnya masih positif, masih membuat nasabah tuh kalau tidur tenang, bangun tenang, tiap bulan lihat dananya tumbuh gitu kan. Jadi ini salah satu yang kita bisa sampaikan untuk teman-teman di pada sore hari ini. Dan kemudian di grafik selanjutnya kita akan sajikan tadi 1 tahun terakhir. Gimana kalau 5 tahun terakhir? Nah, inilah menu 5 tahun terakhir. Kita bisa sajikan bahwa grafiknya juga cukup stabil ya seperti namanya, dan ya tentunya di dunia ini nggak ada yang betul-betul tidak ada goncangan sama sekali. Kalau teman-teman lihat di bagian kanan atas ya ada beberapa kurva yang mungkin agak nggak lurus, tapi tentunya mengarahnya tetap mengarah ke atas. Jadi intinya memang kalau kondisi tertentu seperti kondisi pandemi ya ada sesuatu yang harus dibereskan. Ya, tapi kita akan lakukan itu sehingga kedepannya juga tetap relatively stable atau stabil. Nah, kemudian satu grafik terakhir tadi kita sajikan 1 tahun, sajikan 5 tahun. Nah, ada mungkin yang nanya, ya tapi itu 5 tahun Pak, tapi kalau dari 2005 bagaimana? Nah inilah grafik dari 2005. Jadi kalau teman-teman yang sejak 15 tahun lalu sudah bergabung sebagai nasabah, sebagai investor produk ini ya tentunya bisa merasakan bagaimana nikmatnya berinvestasi pada produk ini. Seberapa produk ini stabil ketika terjadi goncangan pasar. Nah inilah yang menjadi kenapa Trimega memilih produk ini untuk bekerja sama dengan kami dan ditayangkan pada sore hari ini. Ya mudah-mudahan tayangan ini sedikit banyak membuka wawasan. Ya mungkin ya saya percaya audiens ada banyak ragam, jadi saya nggak bisa terlalu detail. Tapi intinya mudah-mudahan apa yang disajikan pada sore hari ini sudah bisa diserap dan menjadi pencerahan lah buat yang betul-betul tidak tahu reksadana seperti apa ya. Jangan-jangan nanti uang saya turun, hilang dan sebagainya. Tidak. Jadi kami menggunakan teknik yang memang sudah dipercaya selama 15 tahun. Kita kelola dana dengan baik dan oh ya, by the way saya harus sampaikan juga bahwa kami menggunakan bank kustodian tentunya ya. Bank kustodian yang kami gunakan adalah Bank CIMB Niaga. Jadi nanti teman-teman yang bisa membeli produk ini lewat Trimega ya nanti akan dapat report
dari bank kustodian juga, tentunya nanti bisa dikoordinasikan untuk cara belinya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan sampai menit ini teman-teman masih nyaman di acara ini dan semakin pengen tahu kenapa begini, kenapa begitu, dan nanti pada akhirnya lebih nyaman, lebih ada wawasan, lebih ada pencerahan dibanding ketika nanti tadi mulai di sesi ini. Saya kembalikan ke Pak Hasbi dan Pak Asep, silakan. Terima kasih. Baik Pak Yefta. Bagi saya grafik yang 5 tahun ini juga sangat impresif di mata saya. Kenapa? Karena stabil dan naik terus kecenderungannya itu Pak. Dan kalau saya lihat dari pixel yang Bapak berikan, itu ternyata dalam sejak peluncuran itu 281% ya Pak, hampir 3 kali lipat berarti ya Pak. Ini untuk jenis obligasi fixed income kan sebenarnya. Jadi nyaris menyamai reksadana saham yang tentu saja volatilitasnya tinggi, tapi ternyata kan kalau lihat dari grafik tersebut volatilitasnya sangat rendah, bahkan bisa dikatakan smooth sebenarnya dibandingkan dengan indeks Infovesta sebenarnya gitu. Pak, ini kan ke depan ini kemungkinan di tengah suku bunga yang sudah semakin rendah, bahkan tadi Bapak sampaikan mungkin bisa rendah lagi kan begitu. Apakah strategi pengelolaan untuk reksadana dana mas stabil ini ada kemungkinan berubah tidak Pak kira-kira? Asep, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ya sama seperti judul yang kita ambil saat ini, kestabilan di tengah ketidakpastian. Ya tahun depan bahkan sampai 2023 tadi untuk di negeri Ankasem memang tentunya rendah dan biasanya kita mengacu ke sana juga. Bisa kita lihat kondisi ekonomi negara kita sendiri. Nah tapi tentunya menjadi satu hal yang umum ketika investor berinvestasi dan mendapatkan hasil yang katakanlah mungkin kurang memuaskan, maka tentu akan mencari alternatif investasi yang lain. Nah, dalam hal ini ketika suku bunga rendah, salah satu pilihannya adalah berinvestasi di pasar modal. Dan pada awal tadi prolog Pak Hasbi juga sempat sampaikan, ada banyak pilihan, ada yang suka investasi di saham, ada yang suka investasi di obligasi atau di reksadana yang berdasarkan fixed income. Nah, kami tentunya akan tetap mempertahankan kebijakan kami dengan obligasi yang mayoritas isinya adalah corporate bonds. Jadi dana mas stabil kita akan tetap melakukan kebijakan yang sama dan seperti kami sampaikan tadi Pak, return kami sebetulnya targetnya adalah katakanlah 6-7% per tahun. Okay. Kenapa? Karena ya dengan angka seperti itu kami lebih bisa mengontrol dana kelolaan dan tingkat kepuasan nasabah. Ya tentunya kalau kita lihat, kita bisa aja membeli satu obligasi yang memberikan kupon lebih tinggi, tapi biasanya berbanding terbalik ya, antara semakin tinggi persentasenya biasanya secara rating lebih mendekati ke non-investment grade ya, yang sedangkan yang kami pilih ya tentunya masih dalam area investment grade ya. Kita tahu bahwa batas paling bawah kan triple B minus ya, tentunya kita nggak mendekati batas paling bawah ya, tentunya kita bisa pilih obligasi korporasi yang ya secara kupon memberikan hasil yang bagus. Ya mungkin secara teknis kita bisa lihat bahwa obligasinya mungkin tidak terlalu aktif di tradingin, bisa jadi seperti itu, tapi ya kita bisa lihat yang penting adalah emitennya emiten yang cukup kuat, kuponnya lumayan, nggak terlalu aktif di tradingin, ya nggak apa-apa juga. Toh kita nanti bisa dapat pembayaran dari dividen ya, kalau nggak dari capital gain ya nggak masalah. Nah tentunya kita bisa lihat sisi seperti itu dari sisi obligasi yang kita bisa kelola. Ya tentunya teman-teman di Trimega yang sudah biasa trading di pasar modal, di pasar saham, di pasar obligasi tentu akan sangat mudah mengerti mengenai hal ini. Nah, teman-teman yang masih awam jangan khawatir, nggak usah takut untuk masuk di pasar obligasi atau pasar saham. Untuk belajar ya silakan nanti masuk di reksadana pendapatan tetap. Dan nanti dari kami sebagai manajer investasi kami akan kelola dana para investor semua untuk memberikan hasil yang cukup bagus. Ya seperti itu. Terima kasih Mas. Oke. Mungkin menambahkan sedikit tadi. Silakan Pak Hasbi, silakan. Pak Yefta ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari tadi Pak Yefta kan sudah ceritakan tentang suku bunga dan segala macam gitu ya. Jadi mungkin sekedar refresh bagi kita juga. Apa sih sebenarnya hubungannya antara suku bunga dengan pasar obligasi gitu kan yang menjadi isi dari reksadana pendapatan tetap ini. Nah, saya rasa ini kita perlu bahas terlebih dahulu sebelum pembicaranya semakin gitu ya. Oke, Bapak Ibu, bagi yang belum mengenal sekali tentang pasar obligasi,
analoginya itu sebenarnya sederhana. Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh sejuta umat nih ceritanya gitu ya. Kok selalu kalau bicara pasar obligasi selalu bicara suku bunga? Apa hubungannya gitu ya? Nah, perlu diketahui obligasi itu atau surat utang itu salah satu hasil investasi yang bisa dinikmati oleh pembeli obligasi itu adalah bunga atau kupon. Bunga atau kupon. Ya. Jadi kalau yang namanya suku bunga di pasar atau katakanlah kita bicara patokannya itu kan biasanya suku bunga Bank Indonesia ya. Kalau Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga kan gitu ya, gampangannya kalau suku bunga itu dinaikkan oleh Bank Indonesia, kalau sekarang namanya kan BI 7 days repo rate. Intinya kalau suku bunga itu dinaikkan, rata-rata tingkat deposito itu juga akan naik, deposito bank itu juga akan naik. Gitu ya. Nah, namanya obligasi itu kan bagaimanapun secara tingkat risiko itu lebih besar daripada deposito. Itulah kenapa obligasi rata-rata memberikan kupon atau bunga yang lebih tinggi dari bunga deposito gitu Pak Yofta ya. Rata-rata secara umum tuh memberikan return yang lebih tinggi. Kenapa? Karena memang tingkat risikonya lebih tinggi. Karena kalau deposito kan ada jaminan LPS dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau suku bunga Bank Indonesia itu dinaikkan, maka deposito itu naik. Nah, pada kondisi seperti itu, orang akan berbondong-bondong memilih deposito. Kenapa? Karena investasi yang paling aman, dinilai paling aman itu tadi, memberikan imbal hasil yang semakin menarik. Jadi orang itu pindah ke deposito sehingga obligasi menjadi lebih tidak menarik kan kasarannya gitu ya. Karena orang mending beli deposito deh, lagi bagus nih bunganya gitu kan. Sehingga obligasi nggak terlalu dilirik gitu. Walaupun tetap ada aja yang beli, tapi minatnya mungkin tidak sebesar ketika suku bunga itu turun. Kenapa? Kayak sekarang deh, ya suku bunga tahun ini kan diturunkan berapa kali kan gitu kan ya. Akhirnya apa? Deposito kan udah sangat rendah sekarang. Mau taruh di bank juga, aduh dapatnya berapa kan gitu kan ya. Nah itu yang mendorong, termasuk juga mungkin Bapak Ibu sekalian yang mengalami di tahun ini taruh di deposito gitu ya. Waduh udah nggak menarik. Itu yang mendorong kita semua untuk mencoba untuk mencari instrumen investasi yang paling nggak masih sedikit lebih aman, tingkat keamanannya mirip gitu ya, walaupun agak sedikit lebih tinggi risikonya, tapi memberikan imbal hasil yang lebih menarik. Nah makanya apa? Berbondong pindah ke deposito gitu kan. Ke obligasi gitu. Nah pada saat suku bunga turun, deposito nggak menarik, pindah ke obligasi. Nah minat yang semakin besar ke pasar obligasi inilah yang membuat harga obligasi itu menjadi naik gitu. Kenapa? Karena orang namanya kalau demand-nya besar, permintaannya besar, pasti supply and demand harganya jadi naik. Nah, makanya yang namanya pasar obligasi itu selalu bersahabat dengan tingkat suku bunga rendah. Cenderung bersahabat dengan tingkat suku bunga rendah. Jadi kalau ingat aja, kalau bunga itu arahnya adalah rendah atau katakanlah arahnya akan turun, itu pasti akan memberikan impact yang positif pada obligasi, which is juga reksadana pendapatan tetap. Spesialnya lagi si dana mas stabil ini isinya adalah obligasi korporasi. Obligasi korporasi secara umum memberikan kupon atau imbal hasil yang lebih tinggi dari obligasi negara. Kenapa? Karena memang tingkat risikonya juga lebih tinggi sebenarnya. Dari risiko apa? Risiko gagal bayar kan gitu kan. Kalau obligasi kan kita surat utang selalu ada risiko gagal bayar. Lebih tinggi dari obligasi negara, makanya kuponnya lebih tinggi. Nah itu menarik gitu, lebih menarik. That's why dana mas stabil yang tadi udah disampaikan Pak Yafta isinya 71% ya Pak Yafta ya. 74 di obligasi Pak. Korporasi ya 74%. Itu mempunyai kapasitas yang cukup, apalagi dengan dana kelolaan yang sangat besar 6,8 triliun. Jadi reksadana ini mempunyai kapasitas yang sangat memadai untuk apa? Untuk memberikan kestabilan return dalam jangka panjang. Karena isinya banyak kupon obligasi yang cenderung lebih tinggi daripada obligasi negara, itu salah satunya. Nah kurang lebih tambahannya gitu, biar kita sama-sama punya lapisan yang seragam sekarang. Oke, Thank you. cukup jelas dan melengkapi sekali Pak Hasbi, karena dia beberapa pertanyaan juga mengarah ke situ gitu ya. Saya sebelum melanjutkan nih ambil dulu ya pertanyaan karena ini nampaknya ada di domainnya ekonomi makro. Pak, bagaimana ada pertumbuhan jika suku bunga rendah tapi suku bunga kredit tidak ada penurunan? Apakah data pertumbuhan itu semua data penurunan yang diumumkan oleh pemerintah maksudnya itu
Kalau untuk data tentunya ya kita akan mengacu pada sumber data yang ada di Indonesia yang kita biasanya kalau dari kami mengacu ke let's say Bank Sentral Indonesia, Bank Sentral atau Bank Indonesia atau yang sumber resmi dari BPS ya tentunya ini satu data yang ya secara nasional sudah harus bisa dipegang, dipercaya berapa pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Kalau suku bunga kadang-kadang ya memang kondisinya kadang-kadang agak rigid ya. Mudah untuk naik tapi agak sulit untuk turun. Ya itu kan biasanya juga karena ada kalau bisnis perbankan kan ya secara tradisional kan ambil spread dari suku bunga lending dikurangi dengan suku bunga funding. Misalkan suku bunga kredit, saya ambil contoh misalkan berapa sih sekarang 12, suku bunga deposito misalkan katakanlah masih bisa 6 ya berarti spreadnya 6% misalkan seperti itu. Nah tapi kalau misalkan suku bunga kreditnya sudah semakin turun kan nanti kita sebutnya NIM ya, net interest margin-nya tentu akan semakin tipis. Jadi kue buat laba perbankannya tentunya akan semakin tipis. Nah tentunya itu menjadi pertimbangan. Tapi biasanya ya mau nggak mau kalau dunia kan sekarang ada di persaingan sempurna ya. Kalau perbankan yang lain suku bunganya turun, suku bunga kreditnya udah turun, ya orang bisa pindahkan plafon kreditnya ke bank lain kalau memang lebih murah dan lebih bisa bergulir untuk dunia usaha. Ya saya rasa seperti itu. Kalau soal angka reporting ya saya masih percaya untuk laporan-laporan dari lembaga-lembaga institusi yang memang diwajibkan dan memang mengeluarkan itu untuk informasi secara umum ya seperti tadi saya sampaikan BPS ya tentunya itu menjadi tanggung jawab secara moral karena institusi negara yang memang seluruh data mungkin bisa diakses di sana. Mungkin dari Mas Bi saya lengkapi, silakan. Mas Bi ada nambahkan? Ya, mungkin tambahkan sedikit aja karena pertanyaan tadi kan bagaimana akan ada pertumbuhan mungkin ya kalau saya ini kan ya. Bagaimana ada pertumbuhan jika suku bunga rendah? Bagaimana akan ada pertumbuhan kan gitu mungkin ya. Maksudnya kalau suku bunga rendah tapi kredit masih nggak ada penurunan. Oke. Mungkin kita mesti melihat dulu apa reason katakanlah suku bunga itu dibikin rendah gitu kan ya. Nah, pada saat kondisi ekonomi itu slow, pada saat ekonomi itu lesu gitu ya, apalagi kondisi katakan resesi gitu ya, pasti yang dibutuhkan dari sebuah ekonomi itu adalah stimulus kan itu. Perlu disuntik tuh ekonomi, karena ekonomi itu selalu ada siklus. Kalau siklusnya dia sudah lagi dalam kondisi yang lemah, ibarat orang sakit gitu ya, perlu disuntik obat lah gitu ya. Nah, salah satu obatnya itu adalah atau salah satu stimulusnya itu adalah merendahkan suku bunga gitu. Nah, suku bunga ini tentu saja tujuannya adalah biar kalau kita ngomong gambaran makronya dengan suku bunga yang rendah, maka diharapkan nanti orang akan lebih lebih tertarik untuk kemudian ngambil kredit kan gitu kan ya. Atau katakanlah dengan suku bunga yang rendah berarti orang lebih cenderung untuk nggak naruh duitnya di bank gitu, karena nggak menguntungkan gitu. Jadi duit itu dipaksa dalam tanda kutip untuk muter gitu. Nah, tapi tentu saja kalau masalahnya adalah kalau suku bunga diturunin, deposito turun duluan, tapi kredit turunnya belakangan gitu ya. Ya perlu dipahami bahwa yang namanya perubahan dari kondisi kebijakan makro itu kan pasti ada fasenya untuk nanti ditranslate dalam bentuk realisasi gitu kan ya, karena semuanya kan lewat intermediasi perbankan dan segala macam. Jadi memang ada mekanisme di mana pada saatnya memang mau nggak mau memang akhirnya nanti yang seperti Pak Yefta tadi sampaikan ya, suku bunga kredit juga pasti akan mengejas gitu. Nah tapi permasalahannya adalah belum tentu pada saat suku bunga udah diturunin langsung ekonomi pulih gitu. Ya tentu saja karena ada masalah yang lain lagi. Bagaimana demand-nya gitu. Orang mau dibikin kreditnya serendah-rendahnya kalau misalnya demand-nya juga lesu kan gitu kan ya. Nggak ada permintaan, nggak ada orang yang mau beli. Gimana orang mau ekspansi kan gitu. Bayarnya tuh nggak ada gitu. Itu juga problem yang lain lagi gitu. Jadi itu kalau kita ngelihat memang satu mata rantai yang saya rasa pada saatnya memang kondusif itu akan berputar lagi gitu. Nah, bicara tadi saya singgung sedikit tentang demand atau buyer. That's why kalau dalam stimulus ekonomi itu selalu ada dua sisi kan, diturunin suku bunganya atau katakanlah stimulus yang sifatnya fiskal gitu.
That's why kenapa ada bantuan langsung tunai, ada program-program sosial dari pemerintah gitu kan ya, ada katakanlah proyek-proyek padat karya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dari sisi demand-nya itu sendiri. Dari sisi demand-nya itu sendiri gitu ya. Bagaimana demand itu tumbuh. Ya. Atau kekuatan atau daya belinya dulu. Jadi masyarakat punya daya beli, masyarakat perlu barang, akhirnya dengan adanya demand itu pihak swasta ya kan, pengusaha berpikir oke, ini saatnya mulai berproduksi kembali. Untuk berproduksi perlu ekspansi, perlu modal tambahan, perlu pendanaan, financing di situ. Datanglah ke bank. Nah, pada saat bank sudah suku bunganya turun, tentu saja itu satu mata rantai yang nantinya akan membantu memboosting kembali ekonomi gitu. Jadi memang dalam setiap perubahan moneter ya, kebijakan moneter itu biasanya memang ada fase-fase di mana perlu adjustment dari semua pelaku dari industri. Oke, Pak Hasbi sangat detail. Pak, ini juga ada beberapa pertanyaan yang belum ini. Saya sedikit saja ini ada pertanyaan. Kita baru saja menurunkan 7 days repo. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap kinerja dana mas stabil yang selama ini kita nilai cukup bagus kira-kira Pak Epta? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi kalau 7 days reverse repo rate itu kan menjadi tolak ukur bunga acuan yang dari Bank Sentral. Ya seperti kita tahu dari 4 ke 375 ya. Kita bisa lihat tahu seperti itu. Nah, tapi tadi Pak Hasbi sempat sampaikan juga ketika suku bunga turun, let's say seperti trade off ya di pasar obligasi, justru sebetulnya arah yang sebaliknya. Dan nanti kita bisa sampaikan juga bahwa di dana mas stabil sendiri kalau kita lihat, kita breakdown komposisinya, tadi kita sampaikan untuk FAXit ini yang tadi kita tayangkan, ada yang bulan September corporate bonds-nya 71%, kemudian government bonds itu 24%, cash and money market itu sekitar 4% something lah ya, kurang sampai 5%. Ya, tentunya hal itu tidak berdampak pada kinerja dana mas stabil ya secara langsung karena tidak berkaitan ya. Justru kalau memang kita bisa lihat hasil kinerja emiten yang kita pilih ini bagus ya, obligasinya ya tentunya bagus juga dan tidak ada keraguan, jadi tidak ada penurunan rating dan sebagainya. Kalau misalkan kita pilih obligasi yang tadinya kita pilih bagus dan ternyata kena pandemi kinerjanya jelek, nah ratingnya kan bisa turun. Ratingnya turun ya biasanya akan berpengaruh terhadap kinerjanya juga, kemampuannya membayar kupon dan sebagainya. Dan tentunya nggak seperti itu. Dan seperti tadi Pak Hasbi sampaikan, ketika BI 7 days repo rate itu turun ya tentunya akan semakin membuat perekonomian lebih bergairah ya, karena ya harapannya kalau BI rate turun ya suku bunga kredit atau suku bunga lending ya tentunya bukannya naik ya, tentunya akan ada penyesuaian turun juga. Semakin bagus lah harusnya di 2021. Ya, tadi yang bertanya kalau memang belum punya nanti silakan hubungi Pak Asep nih, Cabang Bandung. Ya, Pak Asep, setuju ya. Tapi kita di Bandung Pak bukan hanya ada reksadana, kemudian ada obligasi langsung, juga ada saham. Nah bicara tentang saham sedikit ini Pak, kita Trimega ada platform Trima, ya, Trimega Aset Online, Trimega ya yang platform untuk trading online. Nah yang akan selalu menghadirkan Trima Ideas ini tiap hari akan selalu diupdate. Dan untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang Trima ini, karena di dalam Trima juga Pak bisa kita membeli langsung ini reksadana sebenarnya di situ. Nah kita lihat ada video untuk Trima ini Pak.
Oke, Pak. Jadi di Trima ini kita aplikasi yang sangat komprehensif. Di situ kita bisa trading saham, bisa beli saham gitu ya. Bisa juga beli reksadana, bahkan ke obligasi gitu. Jadi sangat-sangat komplit. Saya pikir semua nasabah yang buka rekening di Trima itu kita langsung tawari itu. Dan informasi yang ada di Trima ini selalu terupdate setiap hari oleh tim riset kita gitu. Nah, saya balik lagi ke beberapa pertanyaan, Pak. Pak Asep, Ya. mungkin tadi mau menambahkan yang tentang pertanyaan tadi ya, Pak Yefta, mohon izin ya. Jadi ini juga kenapa sudut pandang kita Dana Stabil ini saya rasa sangat spesial di tahun depan. Pertama, kalau dari prediksi suku bunga kita bicara tahun 2021, rasanya dengan adanya vaksin pun sudah didistribusikan, pemulihan ekonomi ini diprediksi masih membutuhkan waktu. Gitu. Jadi bukan dengan serta-merta vaksin didistribute kemudian semuanya akan kembali ke pre-COVID level gitu ya, sebelum COVID gitu ya. Saya rasa butuh waktu gitu. Dan that's why prediksi suku bunga yang rendah ini mungkin juga masih berlangsung sepanjang tahun 2021. Nah, itulah kenapa kita juga strongly recommend untuk beli produk-produk yang kasih return yang lebih tinggi dari deposito seperti Dana Stabil ini. Nah, tapi yang menarik ini, tadi kan pertanyaannya adalah kalau suku bunga itu turun rendah kayak gini, itu apakah akan memberikan impact yang langsung kerasa di Dana Stabil. Nah, perlu dipahami bahwa Dana Stabil kan isinya tadi 71% itu obligasi korporasi. Nah, obligasi korporasi ini karakternya cukup unik nih, Pak Asep, Bapak Ibu sekalian. Yang membedakan dia dengan obligasi negara kan gitu. Tadi Pak Yefta sempat sampaikan bahwa harganya obligasi korporasi. Jadi kalau obligasi itu kan punya harga ya, diperdagangkan di pasar sekunder bisa naik bisa turun. Nah tapi obligasi korporasi ini tidak sesensitif obligasi negara ketika suku bunga itu bergerak. Jadi sensitivitasnya itu lebih rendah. Kalau suku bunga turun itu biasanya akan ngejar. Kalau suku bunga turun kan berarti harga obligasi naik ya. Yang lebih naik lebih cepat tuh obligasi negara sebenarnya. Yang naiknya lebih kencang gitu. Nah, begitu juga waktu suku bunga naik yang turunnya lebih kencang juga obligasi negara. Nah, obligasi korporasi ngikutin tapi nggak sesensitif obligasi negara. Loh kenapa? Nah, ini ada alasan logisnya. Pertama, kalau saya sebagai investor pegang obligasi negara, kuponnya kan dia lebih menarik daripada obligasi korporasi, Kupon obligasi korporasi itu kan lebih tinggi dari obligasi negara gitu. Jadi kecenderungan orang beli obligasi korporasi itu beli terus disimpan sampai jatuh tempo, Pak Asep. Oke. Gitu. Sehingga tidak terlalu aktif diperdagangkan sebenarnya di pasar sekundernya. Tidak seaktif obligasi negara. Itu pertama. Gitu. Karena dia aktif diperdagangkan, maka orang jadi tradingnya itu lebih liquid gitu ya, lebih sering diperdagangkan sehingga lebih sensitif terhadap pergerakan kondisi suku bunga tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita juga melihat misalnya porsi kepemilikan asing gitu. Porsi kepemilikan asing di obligasi negara itu jauh lebih tinggi daripada di obligasi korporasi. Jadi obligasi negara juga lebih sensitif terhadap flow asing masuk dan keluar dari pasar kita gitu ya. Itu yang membuat kenapa volatilitasnya itu jauh lebih tinggi. Nah, sekarang kita melihat suku bunga kita sudah diturunkan cukup banyak di tahun 2020 ini gitu. Sebenarnya kan ini sudah dipakai untuk memprediksi apa yang terjadi atau dibutuhkan di tahun depan. Jadi kalau kita bicara tahun depan, apakah suku bunga kita akan diturunkan lebih masif lagi seperti tahun ini? Saya rasa mungkin banyak analis juga memprediksi tidak akan semasif lagi seperti di tahun 2020 gitu ya. Ruangnya masih ada tapi tidak akan sebesar atau selebar penurunan yang ada di tahun 2020 gitu. Jadi potensi dari apresiasi harganya mungkin nggak terlalu sefantastis di tahun 2020. Nah that's why kita lebih rekomen ke reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi korporasi. Kenapa? Karena isinya itu kupon-kupon yang jauh lebih tinggi gitu loh. Itu analogi sederhananya. Nah, pertanyaannya berikutnya begini. Oh, kalau gitu kan sebenarnya kalau misalnya suku bunga itu rendah dalam jangka waktu lama kan gitu ya. Harusnya kan obligasi korporasi itu juga kupon yang diterbitkan misalnya ya katakanlah suku bunga dalam kondisi rendah.
kalau ada emiten korporasi mengeluarkan obligasi baru, mestinya kan mengadjust ke suku bunga yang juga lebih rendah kan gitu kan ya. Nah, jadi kalau kayak gitu berarti nanti juga kecenderungan kupon-kupon yang ada di dalam dana mas stabil, di dalam obligasi yang ada dalam dana mas stabil juga akan kecenderungan akan jadi lebih rendah dari sekarang. Iya betul, itu make sense gitu. Tapi memang perlu transisi gitu kan. Ambil contoh misalnya katakanlah Pak Yefta di dana mas stabil sekarang beli obligasi, kan mungkin obligasi yang katakanlah masih banyak yang berapa tahun yang lalu mungkin Pak ya, 2 tahun, 3 tahun yang lalu yang masih dapat kupon lebih tinggi gitu dibanding katakanlah kupon-kupon obligasi yang terbit di tahun ini gitu. Nah, jadi akan ada transisi tetapi lagging Pak sifatnya. Itu yang kita mesti lihat. Sifatnya itu agak telat ya adjust-nya. Jadi kita masih bisa sebenarnya kalau kita beli dana mas stabil sekarang itu sebenarnya menikmati, koreksi saya kalau salah ya Pak Efta ya, menikmati tingkat suku bunga dari obligasi yang diterbitkan 2 atau 3 tahun yang lalu. Pada saat suku bunga itu masih tinggi gitu loh. Ini sisi logisnya kenapa kita strongly recommend untuk beli dana mas stabil. Gitu kan. Kalau kita beli untuk 2021 itu paling enggak yang diterbitin 2019, 2018 gitu kan. Yang waktu itu suku bunganya masih tinggi, makanya dia masih kasih kupon yang lebih besar. Nah itu yang perlu mungkin saya garis bawahi gitu. Mungkin kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi itu Pak Yefta. Pak Yefta ada komentar nggak? Ya, apa yang disampaikan di mute nggak di mute ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Hasbi memang secara teori memang benar demikian. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika terjadi suku bunga penurunan turun di 7 days repo rate karena sebetulnya produk ini adalah produk yang seperti panjang lebar tadi sudah disampaikan, Pak Hasbi juga sudah sampaikan, ya tentunya obligasi korporasi yang dibeli bukan obligasi yang dibeli bulan kemarin atau tahun ini. Tentunya kita koleksi obligasi yang tadi kita sudah sampaikan, yang ratingnya bagus, yang kuponnya bagus, tetapi yang paling penting nggak ada cerita gagal bayar, kemudian kemampuan bayar yang bagus, manajemennya kita lihat juga bagus, track recordnya. Nah itu kita bisa relatifly kita lebih bisa simpen sampai mature. Jadi ya kita dapat pembayaran dividen ya tidak harus di tradingin juga enggak apa-apa. Tapi kalau memang kondisi marketnya bagus, tradingin sebagian ya tentunya enggak masalah. Kan ini bagian dari upaya MI fund manager untuk dapat memberikan return yang menarik bagi investor di dana mas stabil tanpa mengabaikan sisi kestabilannya. Ya, saya rasa benar yang disampaikan Pak Hasbi dan teman-teman, mudah-mudahan bisa diserap dan dipahami kenapa produk ini baik institusi maupun individu tuh sangat suka. Ya, kami sampaikan saja bahwa individu ya karena mulai 10 juta sudah bisa invest dan honestly banyak investor yang sifatnya institusi. Baik perusahaan asuransi yang preminya masuk dikelola untuk nanti kalau ada pembayaran klaim tinggal proses pencairan, jadi nggak fluctuate seperti itu. Kemudian dana pensiun, yayasan, nah itu bisa dibantu untuk nanti yang belum berinvestasi akan lebih mengerti karena mereka punya tim investasi sendiri untuk biasanya untuk mereview benar atau nggak produk ini bagus. Nah kita bisa sampaikan tadi apa yang disampaikan Pak Hasbi juga itu sangat masuk akal dan memang beberapa arahnya ke sana. Jadi beberapa hal yang mungkin teman-teman audiens kebetulan kalau sore hari ini baru pertama kali ini menerima informasi ini ya tentunya mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk membuat keputusan. Ya tentunya kalau satu produk itu bagus tentu ada reasonnya. Nah sore ini reasonnya disampaikan terlebih dahulu. Reasonnya bagus, that's why produk ini sangat diminati. Ya. Okay. Dan sedikit tambah lagi karena kita mesti meng-highlight kenapa dana mas stabil ini menarik untuk kita koleksi gini. Analoginya kan paling gampang gini ya. Suku bunga turun, deposito turun. Taruh di deposito udah nggak worth it deh, gitu ya, dapatnya kecil. Terus kita butuh juga, apa yang misalnya imbal hasilnya cukup aman tapi masih di atas deposito gitu imbal hasilnya. Kita bisa beralih ke obligasi negara misalnya. Tapi obligasi negara juga harganya udah mahal loh sekarang. Ya, rata-rata itu semua udah di atas 100% ya, udah 104, 105 gitu kan. Harganya tuh udah mahal gitu. Kenapa? Karena kan memang suku bunga kemarin turun harganya udah naik tinggi gitu. Terus berikutnya kalau obligasi negara apa yang masih bisa kasih kupon lebih tinggi dari obligasi negara misalnya? Obligasi korporasi.
Nah, cuman masalahnya beli obligasi korporasi itu juga nggak gampang. Coba Bapak Ibu keliling untuk cari sendiri barangnya gitu ya. Nggak mudah loh. Ketersediaan barangnya itu nggak banyak. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang, begitu emiten, korporasi, apalagi korporasi yang emitennya bagus gitu ya, ngeluarin obligasi, pada saat dia ngeluarin pertama itu tadi tuh, para piranha ini udah nunggu ya Pak ya, Pak Yefta ya, institusi apa segala macam termasuk fund manager itu udah langsung beli itu barang gitu ya. Jadi ketersediaan di pasar sekunder itu sedikit tentu saja. Kemudian yang kedua, modalnya juga perlu besar loh itu untuk beli obligasi korporasi itu mungkin pecahannya 1 miliaran ya sekarang ya. Itu pun pecahan kecil biasanya. Jadi agak susah untuk aksesnya juga. Nah, dana mas stabil itu mempermudah kita untuk dapat itu. Kenapa? Bapak beli dengan 10 juta rupiah beli obligasi dana mas stabil, udah langsung dapat. Tadi ada berapa tuh isinya di dalam? Ada puluhan obligasi korporasi yang sudah dipilih tadi oleh MI, gitu kan? Jadi kita nggak perlu pusing juga nge-screeningnya, mana ini yang harus dipilih dan segala macam, karena udah well diversified di dalam situ. Nah, ini yang kita pengen komunikasikan ke nasabah, kurang lebih begitu. Betul Pak Hasbi. Jadi ini kejadian tuh 2 minggu lalu ya, tanggal 20 November kemarin itu ada batas akhir pemesanan untuk obligasi Bank Jabar itu Pak. Ada nasabah datang karena itu hari terakhir, jadi ceritanya mau membeli lah di menit-menit akhir gitu. Ternyata begitu saya kontak bagian obligasi sudah habis Pak, katanya sudah tidak mungkin lagi. Jadi akhirnya nasabah waiting list juga tidak mungkin bisa dapat kan. Bunganya itu kurang lebih memang lebih tinggi ya, tetapi itu tax gitu. Jadi kalau dipotong pajak sebenarnya equal aja dengan reksadana dana mas stabil ini sebenarnya gitu. Baik Pak, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ada muncul di ini. Ada mau tambahkan Pak Hasbi? Enggak, makanya waktu emitennya mau ngeluarin di telepon Pak Yefta ada duit 6,8 triliun, 2%-nya keluar aja udah bersin-bersin tuh Pak untuk pesan nih. Jadi memang setidaknya di dunia investasi jangan khawatir ya. Kita selalu ada harus kenal namanya diversifikasi. Diversifikasi sangat perlu Pak. Jadi nanti nasabah-nasabah Pak Asep yang kira-kira nggak kebagian obligasi dari satu bank besar di BPD di Bandung itu bisa diarahkan juga. Ada pilihan yang lain loh. Seperti kita kalau jalan-jalan kuliner makan dan dapat yang menu yang enak ini habis ya masih ada menu yang lain. Diversifikasi sangat-sangat penting dan tidak boleh dilupakan Pak. Itu yang perlu disampaikan juga. Ya. Iya, dan salah satunya yang saya menarik itu memang sebenarnya dana mas stabil. Kenapa? Karena impresif. Saya pikir dalam posisi suku bunga makin turun ketika reksadana bisa memberikan return 7% lah gitu kurang lebih ya. Itu suatu yang sangat luar biasa sebenarnya Pak. Baik Pak, kita ada pertanyaan selanjutnya. Ini saya tidak mencantumkan nama nih dari Anonymous. Bagaimana Sinarmas AM mengelola dana mas stabil sehingga return stabil sesuai dengan namanya, yaitu rata-rata per harinya naik 0,02%, berbeda dengan reksadana pendapatan tetap lain yang underlying-nya juga sama corporate bond, namun masih ada volatilitas tidak sestabil dana mas stabil. Ini Pak Yefta mungkin ya cocoknya. Jadi apapun fixed income fund adalah suatu produk yang memang mayoritas katakanlah 80% isinya memang surat utang. Ya, surat utang ini memang kita bisa pilih kembali sampaikan bisa obligasi sifatnya dari korporasi maupun government. Dan tentunya kalau sampai tadi sedetail itu dilihat per hari tadi Pak ya. Biasanya kami berikan informasi harian itu ada email harian. Ya, 0,02 katanya ya. Kita biasanya di email info harian itu perkembangan NAB dan hasil investasi biasanya kita cantumkan 30 hari terakhir. 30 hari terakhir, year to date, kemudian let's say 1 tahun terakhir lah ya. Kalau harian ya sebetulnya produk reksadana pendapatan tetap bukan untuk dibeli secara diamati secara harian juga. Karena kalau secara harian ya saya rasa mungkin ke Trimega Sekuritas buka rekening saham, beli saham emiten yang menarik itu lebih menarik keuntungan ya. Sesi 1 beli, sesi 1 sebelum ditutup bisa dijual dan seterusnya. Tapi kembali ke fitur produk reksadana pendapatan tetap, produk ini ideal untuk dapat digunakan sebagai pilihan investasi dengan time horizon ya kurang lebih setidaknya 1 tahun sampai let's say 3 tahun. Jadi kembali ke fitur produk dulu nih. Jadi produk ini sebetulnya buat teman-teman yang punya planning nih, misalkan sudah mau menyelesaikan S1, misalkan katakanlah di Bandung tuh ada ITB, ada Unpad, Unpar gitu ya. Misalkan udah semester akhir,
kemudian mau prepare nih setelah lulus nanti mau kerja dulu setahun dan akan S2. Nah ini bisa disiapkan dana untuk itu melalui misalkan dana mas stabil. Jadi kita investasinya katakanlah buat untuk 2 tahun, 3 tahun itu sesuatu yang memang cocok. Tapi kalau kembali ke pengamatan investasinya per hari sekian ya tentunya tidak harus demikian diamati. Ya tentunya sesuatu produk akan cocok. Misalkan mungkin money market fund cocok diamatin begitu. Ya meskipun money market fund juga sebetulnya mungkin idealnya ya sebulan 2 bulan itu cairin ya oke. Tapi kalau fixed income ini memang sebetulnya lebih cocok untuk investasi di atas 1 tahun lah, let's say 1 tahun sampai 3 tahun. Nah kalau kembali ke produknya dikelola bagaimana ya tadi kita sudah sampaikan bahwa mostly kita pilih corporate bonds dengan ya tentunya dengan investment grade yang memang masih dalam kriteria kami ya karena dari kan cukup luas ya dari AAA sampai triple B minus ya tentunya kita akan pilih sesuai dengan apa yang dapat memberikan hasil yang cukup bagus. Ya kita tidak terlalu melihat sektor yang mana ya sektor yang manapun kira-kira kuponnya menarik dan perusahaannya kuat, ratingnya juga bagus. Rating kan teman-teman bisa lihat juga rating dari Fitch dari Pevindo biasanya sama tapi sesekali kadang juga beda. Ya ada masalah juga itu kan mewakili dari suatu lembaga independen yang memberikan rating yang kita bisa melihat bahwa itu menjadi tolok ukur acuan bagi kita perlu pilih nggak. Ya setidaknya kalau ratingnya aja udah jelek kita nggak akan pilih itu. Ya sekali lagi dari corporate bonds yang kira-kira bagus dan ya kurang lebih kita tadi sampaikan antara 70 sampai katakanlah 70 sekian persen di corporate bond ya sebagian besar kurang lebih 20% sampai hampir 1/4 atau 25% itu di government bond ya sisanya tentunya kita harus ada di money market untuk jaga-jaga kalau misalkan teman-teman invest terus suatu saat udah 5 bulan saya kok mau butuh nih pandemi udah selesai saya mau jalan-jalan udah jenuh cairin 30 juta ya boleh aja. Jadi kita ada money market yang kita siapkan untuk pencairan ya. Saya rasa itu jawaban dari kami. Terima kasih Pak Hasan. Ya dan memang rahasianya di situ kelihatannya karena lebih banyak porsi di corporate bond yang jauh lebih stabil dibanding dengan government bond kan. Bahkan kemarin ketika terjadi katakan kepanikan di pasar yang paling gede kan terkenanya sebenarnya government bond kan itu sampai turun sekian puluh persen kan porsi asingnya di Indonesia begitu. Baik Pak Yepta, Pak Hasbi, tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung acara ini kita sudah 90 menit loh tidak terasa waktu kita kan mulai dari jam 3 tadi. Terima kasih Pak Yepta paparannya, Pak Hasbi juga tambahan mengacu ke tema dari diskusi kita. Ini kesimpulan apa ya kira-kira Pak Hasbi yang bisa disampaikan kepada para audien kita? Ya, saya rasa nggak panjang lebar lagi. Kita masih melihat pasar obligasi tahun depan masih punya optimisme yang cukup bagus dan saya rasa dana mas stabil itu menjadi pilihan yang utama ya untuk investasi kita juga gitu kan. Untuk bagi Bapak Ibu yang tipenya lebih konservatif, yang tidak suka fluktuasi yang terlalu tinggi gitu ya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Kurang lebih mungkin kesimpulannya itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Hasbi. Terima kasih pula Pak Yepta atas pemaparannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu yang hadir dan mengikuti webinar hari ini. Sebelum mengakhiri acara ini, bagi Bapak Ibu yang mau membuka rekening reksadana atau reksadana saham di Trimega dapat melakukan secara online melalui www.trimega.id. Kemudian atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi customer service atau cabang di Trimega Sekuritas Cabang Bandung di Wisma SBC lantai 3 Jalan Asia Afrika nomor 116 Bandung. Jangan lupa juga untuk download Terima Investment aplikasi di Play Store maupun di aplikasi store lainnya. Kemudian pantau terus Terima Ideas untuk memperkaya ide investasi Bapak Ibu setiap harinya. Dan Trimega Sekuritas juga menyediakan portal belajar online Trimega e-learning atau TEL yang dapat diakses oleh Bapak Ibu secara gratis di website www.telco.id. Di TEL ini kami menyediakan materi yang disusun secara struktur melalui playlist. Tanya itu Bapak Ibu juga dapat mengerti lebih dalam lagi mengenai bisnis model dari para emiten-emiten yang sudah dipilih oleh pihak Trimega Sekuritas. Besar harapan kami pemaparan hari ini dan diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Sampai berjumpa di event Trimega Market Talk pada hari Kamis besok tanggal 26 November pukul 11.30 yang akan dipandu oleh rekan kita Pak Untung.
Terima kasih dan tetap kita jaga kesehatan setiap hari. Terima kasih Pak Hasbi, Pak Yepta, untuk semuanya juga terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you.